Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Mohon maaf karena ada gangguan teknis yang satu suaranya tidak mau muncul, itu saya pindah posisi. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, para kepala ruang PPJA dan PIC RME yang saya izin menyampaikan terkait aplikasi SDKI, SLKI dan yang akan di-launching oleh tim nanti tanggal 1 Februari 2022. Kita harus menyepahamkan dulu, menyamakan langkah dulu, menyamakan persepsi dulu terkait bagaimana nanti implementasi kita dalam penggunaan sedikit menyampaikan latar belakang kenapa sih kita harus menggunakan 3S begitu ya. Karena inilah yang sudah disusun oleh PPNI sesuai dengan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 karena standar asuhan kita, program pelayanan kita itu ada 3 item, yaitu standar kompetensi, standar asuhan, dan standar kinerja profesional. Salah satu dari itu adalah standar asuhan keperawatan yang harus kita tindak lanjuti pada saat kita memberikan pelayanan kepada pasien. Kita di rumah sakit tidak mungkin lepas dari adanya dokumentasi keperawatan sebagai menjadi tanggung jawab serta tanggung gugat kita dalam memberikan asuhan keperawatan. Oke, Bapak Ibu mungkin di ruangan sudah ada ya 3 buku ini, NIKNOK begitu, SDKI, SLKI, dan SIKI sebagai pengganti dari NANDA dan NIKNOK. Sehingga dengan adanya dasar yang berubah, pembaharuan sistem keperawatan, sistem informasi keperawatan, RME, RSUP Dr. Karyadi juga akan bergeser sesuai dengan aturan yang diberikan oleh PPNI. Ruangan-ruangan pasti sudah memiliki buku ini dan mungkin nanti Bapak Ibu Kepala Ruang mohon untuk dikeluarkan lagi bukunya yang mudah diakses oleh teman-teman perawat. Pada saat nanti kebingungan mencari diagnosa, luaran, dan ataupun intervensi, bisa membuka buku 3S tersebut. Ini adalah roadmap pengembangan sistem informasi keperawatan yang ada di RSUP Dr. Karyadi. Saat ini kita menggunakan 3S. Kita awal ini harus berproses ke 3S dulu untuk nanti berproses kepada artificial intelligence atau sistem pakar dalam aplikasi sistem informasi keperawatan. Dari penggunaan 3S ini, Bapak Ibu semua, kita akan berproses dari interdisiplin. Kemudian akan update semua menu yang ada di role keperawatan. Dari karcis, kemudian balance cairan, serah terima obat, nanti akan diupdate di 2022 ini. Kemudian nanti juga pengembangan pengkajian keperawatan yang komprehensif yang kita sesuaikan dengan tanda gejala mayor minor yang ada dalam buku SDKI. Ini nanti kita akan berkoordinasi bersama dengan Komite Keperawatan dengan KSK-nya untuk pengembangan pengkajian keperawatan komprehensif. Pada saat nanti pengkajian keperawatan komprehensif ini sudah mulai berproses begitu,
harapan kita adalah masuk ke sistem pakar atau artificial intelligence dalam aplikasi sistem informasi keperawatan. Contohnya adalah apabila kita ketemu tanda gejala ABCDE, maka nanti yang ke belakang diagnosa apa yang kemungkinan muncul, diagnosa keperawatan apa yang kemungkinan muncul pada pasien tersebut, itu nanti kita tinggal memilih saja, kita berpikir kira-kira apa gitu, enggak, tapi nanti ada saran, suggestion dari sistem ini untuk kita bisa memilih diagnosa keperawatan. Dengan seperti itu harapannya kita tidak banyak lagi berputar dengan dokumentasi, duduk cantik di depan komputer, kalau dulu megang pulpen, sekarang megang keyboard begitu, tetapi kita bisa lebih touching, lebih sharing kepada pasien kita. Oke, transisi ini kita lakukan pertama sosialisasi kartu BPJA dan PIC RME. Nanti harapannya para Bapak Ibu Karu, BPJA dan PIC melakukan sosialisasi ke perawat ruangan masing-masing. Harapan kami sosialisasi di Jumat ini, maka nanti Selasa tanggal 1 Februari teman-teman di ruangan sudah berproses menggunakan 3S tersebut. Sedikit mengulang terkait proses keperawatan Bapak Ibu semuanya, kita memang cycle begitu ya, tidak pernah terputus dari pengkajian, kemudian diagnosa perawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Semua data yang mengarah ke diagnosa keperawatan harus muncul ada di pengkajian. Harus muncul ada di pengkajian. Kemudian dari diagnosa keperawatan nanti kita pakai SDKI, di perencanaan kita ada SLKI, standar luaran keperawatan Indonesia, atau yang dulu ada NIC begitu, NOC, kemudian SIKI, standar intervensi keperawatan Indonesia yang dulunya adalah NIC, Nursing Intervention. Dan kemudian kita lakukan implementasi serta evaluasi. Dari evaluasi kita juga harus tetap melakukan pengkajian lagi. Apakah ada masalah baru atau masalah itu memang belum teratasi dengan sempurna sesuai target yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu semua, berkaitan di proses pertama keperawatan adalah di pengkajian, dan saat ini pengkajian kita masih belum mengakomodir semua data karena tidak ada pengkajian, belum ada pengkajian per sistem begitu yang nanti di roadmap kita akan berproses ke sana. Untuk sementara pengkajian akan data dari pengkajian ditambahkan dalam informasi tambahan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya suara nafas, kemudian ataupun informasi lain yang mendukung diagnosa keperawatan yang belum terakomodir oleh pengkajian. Ada suara nafas, misalnya pengukuran JVP, atau mungkin asistensi abdomen, atau mungkin obat-obatan yang dikonsumsi pasien dari rumah, dan mungkin teman-teman di lapangan banyak akan menemukan data-data seperti itu. Dan data-data itu diharapkan untuk bisa nanti mendukung pada saat kita membuat diagnosa keperawatan. Kenapa kita harus menuliskan informasi tambahan? Harapannya adalah kesinambungan data itu tetap terjaga. Kenapa kita bikin diagnosa A? Ternyata di pengkajian, oh datanya ada seperti ini nih yang kita dapatkan dan kita tuliskan di informasi tambahan. Jadi korelasinya seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin akan sedikit, berarti kita kalau ngisi menerima pasien baru akan sedikit lebih lama, ya. Tetapi karena memang inilah yang harus kita lakukan, sehingga data benar-benar terkaji dan pasien bisa mendapatkan haknya untuk dilakukan perawatan
seoptimal mungkin. Tadi setelah pengkajian ada sedikit perubahan dan harus kita sepakati bersama, ada di informasi tambahan berisi data-data yang harus kita tuliskan, maka sekarang kita masuk ke perumusan diagnosa keperawatan dengan menggunakan 3S, SDKI, SLKI, dan PSIKI. Ibu semuanya, untuk masuk ke diagnosa perawatan, jalannya masih sama. Kita masuk melalui dashboard interdisiplin, sama seperti pada menu awal yang lalu, begitu ya. Masuk ke interdisiplin, kemudian menu perawat melakukan entry, sama ya, sama seperti yang kemarin. Ini mohon maaf, untuk PPT nanti tetap saya bacakan dan nanti kita live-kan, kita trial begitu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian setelah masuk kepada menu perawat yang ada di indisiplin, maka tampilan akan mulai sedikit berubah. Kita mencari masalah yang sesuai dengan kondisi pasien. Ketiknya tidak usah menulis sendiri, misalnya bersihan, jalan nafas, tidak efektif, tidak, tetapi kemudian kita tinggal pilih yang ada di bawah ini. Silahkan Bapak Ibu pilih. Kemudian setelah itu, nah disinilah Bapak Ibu sudah mulai harus berproses. Disinilah critical thinking kita harus mulai dijalankan. Dan data-data yang ada pada penyebab gejala mayor minor ini nantilah yang harus ada di informasi tambahan sebagai korelasi atau kesinambungan pengkajian ke diagnosa keperawatan. Di sini ada penyebab. Penyebab itu ada umum, kemudian ada fisiologis, ada psikologis, dan juga ada situasional. Jadi fisiologisnya silahkan dipilih sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian situasionalnya, kebetulan kalau yang bersihan jalan nafas ada fisiologis dan situasional ya, karena masing-masing diagnosa nanti akan berbeda. Kemudian setelah situasional, maka yang di bawah ini akan berubah. Mohon dibersani, di sini ada bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan, nah ini penyebab yang kita klik di atas akan muncul di bawah. Gitu nggih? Ini dari penyebab. Jadi kita pilih masalah, kemudian masuk ke penyebab, 4 penyebab dan masing-masing diagnosa itu berbeda. Nanti silahkan disesuaikan dan semuanya akan tersummary, akan terrecord di bawah sebagai diagnosa keperawatan. Setuju ya Bapak Ibu, ini sampai penyebab. Terus ini tadi sudah ada berhubungan dengan, begitu ya. Setelah penyebab, di sisi kanan penyebab ada tanda gejala mayor. Tanda gejala atau gejala dan tanda mayor ini, kalau dari buku SDKI, 80% itu harus terakomodir. Misalnya, ini ada 4, gitu. Karena yang mekonium di jalan bayi, itu kan kita tidak bisa mengeneralisir ke semua pasien. Kalau ada 4, maka 4-4-nya itu harus siklik, harus ada pasien tersebut. Itu untuk tanda gejala mayor. Pada sistem pakar, artificial intelligence yang jadi goal kita di roadmap tadi, ini yang harus kita kembangkan. Jadi nanti tanda gejala itu sudah harus ada di pengkajian awal. Pada saat tanda gejala mayor ini kita klik, maka nanti akan di sini akan
gandeng lagi dengan dibuktikan dengan atau ditandai dengan batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sebutum berlebih, wheezing atau bronki. Yang klik atas ini pasti nanti akan turun di bawahnya. Itu untuk tanda gejala mayor. Kemudian untuk tanda gejala minor. Tanda gejala minor ini dipilih untuk menguatkan dalam penegakan diagnosa keperawatan. Akan tercantum juga dalam rumusan. Akan tercantum juga dalam di bawahnya ini diagnosa keperawatan. Di belakangnya tanda gejala mayor. Ya, mungkin kalau pakai zoomnya pakai HP agak dibesarkan. Begitu ya, Ibu, ini dari tanda gejala mayor, minor, dan tadi penyebab. Kemudian ada lagi nih dari jajaran di bawah masalah tadi, setelah penyebab, tanda gejala mayor, minor, ada kondisi klinis terkait. Ini tidak usah dipilih, ini sebagai kerangka acuan berpikir kita bahwa pasien kita itu adalah bagian dari ini. Oh, pasienku PPOK. Oh ya, oh pasiennya berarti ternyata aspirasi mekonium. Oh, ternyata pasien itu dengan stroke. Oh, cocok saya pilih berjalan nafas tidak efektif. Oke. Kemudian ada faktor resiko. Faktor resiko ini untuk apa? Faktor resiko ini untuk diagnosa risiko. Bukan diagnosa yang apa namanya ya, yang aktual gitu ya. Diagnosa resiko. Diagnosa risiko ini pada penyebab gejala mayor minor tidak akan muncul. Mereka akan muncul di kondisi klinis terkait dan faktor risiko. Kondisi klinis terkait, itu tidak dipilih begitu. Makanya acuan kerangka berpikir kita, oh pasienku jenis dengan apa ya? Kira-kira sesuai enggak ya diambil dengan diagnosa ini? Oke. Kemudian diagnosa resiko, ini ada faktor resiko. Yang faktor resiko, Bapak Ibu silahkan pilih. Silahkan pilih seperti tadi memilih pada diagnosa yang non resiko, ada penyebab gejala mayor minor. Kalau resiko kita pilihnya hanya cukup faktor resiko. Ada gangguan menelan, kemudian peningkatan residu lambung, misal seperti itu. Maka di sini akan muncul risiko aspirasi berhubungan dengan faktor resikonya gangguan menelan dan peningkatan resiko lambung. Jadi diagnosis resiko cukup kita pilih faktor resikonya ada. Kemudian setelah kita membuat diagnosa keperawatan tadi, sama seperti yang pada sistem sekarang, kita akan membuat target dan rencana. Ini kita pilihnya adalah, kita ketiknya adalah angka, gitu ya. Sesuai dengan yang ada ini, pilihan satuan di belakang dan hari. Silahkan disesuaikan dengan kondisi ruangan dan pasien. Kalau di poli kan nggak mungkin kita bikin target 7 kali 24 jam. Itu ya, sesuai dengan kunjungan pasien COVID. Kemudian di bawahnya ini apa sih? Ini adalah SLKI atau Standar Keluaran Keperawatan Indonesia. Kok ada dua warna? Ada hijau dan ada biru. Ya, karena yang hijau ini adalah luaran utama. Luaran utama ini wajib dipilih sebagai target kriteria hasil untuk satu diagnosa. Kemudian yang di bawahnya, yang biru ini adalah luaran tambahan. Dipilih sebagai parameter kriteria hasil tambahan, disesuaikan dengan kondisi pasien, serta berhubungan dengan yang ada di luaran utama.
Nah, ini apa gitu ya? Ini adalah kriteria hasilnya SLKI. Bapak Ibu pasti langsung kok akeh banget ya. Ini adalah kriteria hasil. Pada saat tadi kita memilih bersihkan jalan nafas, kemudian ada klik skor kriteria, maka yang akan muncul ini. Yang pertama di sini ada skor kriteria, maaf ini ketutupan gitu ya. Di sini ada skor kriteria, kemudian yang kedua adalah kita pilih kriteria hasilnya. Kita pilih kriteria hasilnya, kemudian kita pilih angka capaian. Kok meningkat menurun meningkat itu bagaimana begitu? Itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya pasien batuk, kemudian masih kondisi fisiknya masih bagus. Oh ini nanti akan mampu batuk efektif, maka kita nilai 5. Misalnya pasiennya kok nafasnya susah, mungkin batuk efektifnya kita tidak mungkin menilai 5. Mungkin kita taruh aja di nilai sedang begitu, karena sesuai dengan kondisi klinisnya dia tidak akan mampu berproses semaksimal mungkin. Itu kita bisa menilainya targetnya menjadi 3 atau menjadi 4, itu diizinkan. Jadi sesuai dengan kondisi pasien. Pastikan ini terisi dengan benar. Jadi pada saat yang kiri, batuk efektif, produksi sekutu, mengi, wheezing, ini kita klik, pastikan angkanya juga kita klik. Gitu ya. Dan di sini, ini wheezing saya tidak klik. Nanti di belakang akan muncul rule-nya, bagaimana kalau itu tidak diklik. Kalau tidak diklik, dia tidak akan muncul menjadi target kriteria hasil. Setelah semuanya kita klik, maka yang terakhir adalah kita klik pilih yang ada di bawah ini. Nah, ini kan tadi kita pilih. Sudah kita pilih, yang wheezing tadi saya nggak pilih, maka ini akan menjadi 0. 0, gitu ya. Karena batuk efektif meningkat menjadi 5, sekutu menjadi 5, mengi menjadi menurun menjadi 5, kemudian frekuensi nafas membaik menjadi 5. Tetapi wheezing karena kita tidak menuliskan targetnya, maka di sini akan menjadi 0. Kemudian untuk kriteria luaran tambahan, boleh nanti diklik, silahkan. Nanti akan muncul lagi. Itu seperti yang muncul di awal ini. Jadi di skor kriteria ini yang kita klik. Gitu ya Bapak Ibu, sampai ini luaran. Jadi boleh memilih SLKI lebih dari 1, tetapi yang utama yang hijau itu yang wajib kita pilih duluan. Sudah kita membuat luaran atau outcome, maka kita akan bergeser ke intervensi keperawatan. Ada SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Sama, kita akan ada hijau dan biru. Artinya juga sama. Hijau adalah intervensi utama, dan yang biru adalah intervensi tambahan. Keterangannya ya di sini, ini wajib dipilih untuk menyelesaikan masalah perawatan yang kita angkat. Kemudian yang biru ini sebagai pendukung intervensi dan disesuaikan dengan kondisi pasien. Apa Siki ini tiga-tiganya harus diambil semua yang utama? Tidak, karena ada beberapa tindakan yang memang hampir sama. Tetapi harus dipilih salah satu, salah dua, salah tiga, semuanya. Tetapi tidak wajib tiga-tiganya. Gitu ya. Tapi intervensi utama ini harus dipilih.
Kemudian baru nanti intervensi tambahan sebagai pelengkapnya. Nah, setelah kita klik intervensinya tadi, ini sama seperti yang ada di RM kita saat ini, maka akan muncul intervensi lainnya. Intervensi lainnya tetap begitu, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Semua sudah terangkum di sini. Ada free text, boleh diisi tindakan-tindakan yang memang belum terfasilitasi yang ada di ini contohnya luaran utama yang intervensi utama yang kita klik, kemudian ini intervensi tambahan yang kita pilih. Sesudah itu nanti di bawah ada klik simpan. Mohon disimpan, gitu ya. Terus kemudian pada saat sudah kita simpan, yang di interdisiplin langsung akan kembali ke tampilan interdisiplin, akan muncul seperti bersihan jalan nafas tidak efektif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 5 hari, maka bersihan jalan nafas akan meningkat. Ini kriteria hasilnya tadi saya klik Wheezing, tetapi tidak angkanya gitu. Di sini tidak akan muncul. Jadi nanti kalau lupa tidak ngeklik SLKI, maka di sini tidak akan muncul kriteria hasil. Gitu ya. Dulu terjadi pada saat kita tidak ngeklik intervensi pada swab, maka implementasi kita tidak bisa buat. Sama seperti itu. Setelah itu, maka kita bisa langsung implementasi. Jadi ini tidak usah membuat swab di awal, tapi bisa langsung klik implementasi. Maka pada saat kita terima pasien baru, kemudian kita membuat implementasi, pastikan implementasi atau intervensi yang kita pilih itu sesuai dengan kapasitas shift kerja kita. Kita tidak usah milih yang muluk-muluk dan kemudian ternyata bolong tidak mampu laksana. Nanti buatlah swab dan intervensi rencanakan untuk yang di shift selanjutnya. Tetapi yang di shift kita silahkan sesuaikan dengan yang mampu laksana. Misal pasien pagi datang jam 11, buat swabnya sekali atau 2 kali. Teman-teman buat swabnya sekali nanti di akhir shift karena sebagai bagian dari evaluasi. Gitu ya. Jadi tidak bikin swab lagi di awal. Swabnya tetap 1 kali di akhir. Kemudian kita klik implementasi, maka akan muncul implementasi seperti yang di RME saat ini. Kemudian kita implementasikan, hasilnya seperti ini masih sama. Pastikan sesuaikan dengan kemampuan pada saat shift tersebut dan tindakan yang memang dilaksanakan pada shift tersebut. Setelah kita buat implementasi, masuk interdisiplin, kita mau buat swab akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini sudah berubah. Kalau tadi tulisannya ini implementasi, maka di sini sekarang bunyinya keperawatan. Jadi ini sudah diimplementasikan, baru kita buat swab untuk kita rencanakan tindakan untuk shift sesudah kita. Nah, ini mohon diperhatikan pada saat pembuatan swab. Oke, pada saat pembuatan swab, tanggal dan jam harus sama pada diagnosa keperawatan, harus sesuai dengan jam pengangkat masalah. Karena pada saat tidak sesuai nanti akan terclose. Jadi di intervensi interdisiplin nanti yang YSN itu kita akan terclose, terlewatkan. Gitu ya. Jadi dipastikan
tanggal swabnya ini disesuaikan dengan pembuatan diagnosa keperawatan. Kemudian subjektif, objektif, diisi dengan data yang benar-benar valid, diisi dengan data yang benar-benar sesuai dengan kondisi pasien. Karena dari subjektif dan objektif itu kita harus menganalisa dan memasukkan skor nilai dalam kriteria hasil. Nanti akan dimasukkan ke sini. Gitu nggih. Jadi harapan saya pada saat teman-teman ini harus benar-benar sesuai. Tidak asal copy paste dan tidak ada perubahan isi. Nanti bingung lagi yang isi di sini. Pada saat kita operkan ke teman selanjutnya, ini batuk efektif pasiennya kok sudah dinilai 4, padahal batuk aja belum bisa. Misal seperti itu. Nanti akan bingungkan pada saat nanti akan melakukan evaluasi akhir. Jadi benar-benar diisi sesuai dengan data real pasien. Nah, ini tadi dari kriteria hasil, kita klik pada saat kita mau menulis ini, mengisi yang 00 ini, kita harus klik yang skor kriteria. Ya, diklik skor kriterianya, maka muncul ini. Tadi kan kita bikin target 5 semua nih. Karena pasien baru masuk jam 11 dan saya swab jam 1, atau mungkin pasien masuk jam 8 saya swab jam 1, saya rasa mungkin masih 1, 2, 2, 2. Karena sudah dapat laser, sudah dapat kita sudah ajari batuk efektif dan produksi sekutumnya sudah tidak sebanyak yang tadi, mungkin begitu. Maka kita bisa sesuaikan nilainya ini dengan kondisi pasien sekarang. Dan divalidasi pada saat kita handover bedside. Kan pada saat kita serah terima shift, maka kita pasien. Maka kita cek lagi kondisi pasien pada saat kita serah terima asuhan yang di komputer kan kita bisa lihat oh pasien itu batuk. Berarti kriterianya biasanya diambil ini kita cek nanti gitu ya. Itu yang harus kita sinambungkan, kita sesuaikan dengan data dan kegiatan kita. Nah, setelah kita isi tadi skor kriteria ini, maka akan muncul di sini. Oh, batuk efektif targetku 5. Saat ini masih di angka 1 dengan kriteria masih menurun. Produksi sekutum targetku 5, tetapi ini ternyata masih cukup meningkat, jadi masih banyak nih kira-kira sekutumnya. Begitu sampai yang ke bawah. Dan teman-teman, pada saat pembuatan P, mengacu pada saat kita menggunakan hard copy dahulu, maka ada atasi bersihan dalam nafas tidak efektif dalam waktu sekian jam. Dan karena saat ini belum terfasilitasi di rekam medis elektronik, masih lembar interdisiplin, kapan kita terclose, untuk sementara dituliskan di bawah, untuk sementara tuliskan di B, untuk bisa menjadi pengingat dari teman-teman shift sesudah kita. Oh, Yuding ini nanti akan dievaluasi jam sekian. Oh ya, nanti akan dievaluasi jam sekian. Ini tadi sudah ya. Data dalam pembuatan harus real. Saat data real akan memudahkan analisa yang berkesinambungan. Pastikan skor kriteria hasil terisi lengkap. Skor kriteria hasil itu yang kita milih 1 sampai 5 tadi. Gak boleh ada angka 0 atau tidak kita isi. Karena pada saat kita tidak isi dan kita buat swab, shift di akhir,
akan hilang semua swab. Kita harus ngulangi lagi ngetik di F dan O-nya. Jadi tidak boleh terlewat terkait dengan kriteria hasil. Nah, ini yang akan muncul dalam lembar interdisiplin yang swab itu, swab kita. Munculnya seperti ini. Oke. Dan yang akan diintegrasi seperti ini. Jadi target capaian kota itu masih belum bisa muncul. Ini sedang berproses dengan bidang keperawatan tim bagaimana kita memunculkan itu dan seyogianya harus seperti apa. Apakah harus muncul diintegrasi di O ataupun di A-nya. Kita masih harus berproses bersama. Perbedaannya apa sih tadi dari awal sampai akhir kita cerita mengenai bagaimana 3S itu berjalan. Pada saat kita menggunakan versi lama, swab dilakukan di awal. Kriteria hasil belum nampak betul. Kita itu targetnya pasien ini turun panas atau apa itu tidak nampak jelas. Kemudian hasil akhir tidak bisa dengan jelas. Dan pada saat menerima pasien baru dan atau di ruangan-ruangan dengan periode kunjungan yang pendek, swab itu 1-2 kali dilakukan. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali karena sergap. Saya harus di swab memunculkan intervensi, di swab kedua saya harus mengevaluasi. Ada yang nggak nyampe 1 itu sudah alhamdulillah gitu ya kondisi sekarang. Tetapi pada di 3S ini swab dibuat sebagai bagian dari evaluasi, baik formatif maupun sumatif, dan kriteria hasilnya akan terukur. Membutuhkan analisa yang mendalam, sehingga perawat kita harus mampu meningkatkan kapasitas diri kita untuk bisa berpikir kritis. Critical thinking kita harus berjalan, bagaimana kita menganalisa, bagaimana kita menentukan angka 1 sampai angka 5. Mungkin teman-teman yang fresh graduate, teman-teman yang masih habis sekolah sudah mulai terpapar dan sudah kenal dengan STKIS akan lebih mudah pahamannya. Dan yang lain mari berproses bersama. Saya yakin Bapak Ibu pasti mampu untuk berproses bersama untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Terima kasih, itu dari PPT saya. Kita lanjutkan untuk live. Saya live-kan gitu ya, saya coba buat biar nanti agak sedikit jelas. Nah, mohon maaf saya tak buka dulu karena kita harus masuk ke portal yang berbeda. Bapak Ibu, dari sini ada yang ditanyakan untuk sementara? Pak Anto, pertanyaan di belakang. Saya live kan terkait dengan apakah share screen saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, terima kasih. Untuk mulai kita masuk seperti biasa ya. Ini saya pakai pasien uji coba.
Oke, Bapak Ibu, mulai dari sini tadi kita masuk ke interdisiplin. Ini sudah coba di interdisiplin, kemudian kita klik perawat. Oke, kemudian kita ambil salah satu diagnosa paling favorit di Karyadi. Oke. Kemudian kita pilih penyebabnya. Ini kita coba salah satu saja ya. Kemudian tanda gejala minor. Pastikan ini juga ada di informasi tambahan. Kemudian tanda minornya. Kemudian kalau kondisi klinis terkait tadi kita tidak memilih ya. Kondisi klinis terkait kita tidak memilih, tetapi kita sebagai acuan. Kemudian faktor resikonya ada karena ini aktual. Kemudian targetnya misalnya 3 hari. Kemudian outcome LKI-nya. Nah, dari sini kemudian kita klik skor kriteria. Nah, dari skor kriteria ini kita dengan tanda gejala yang ada tadi. Misalnya pasiennya mengeluh nyeri. Oh, kalau 3 hari karena ini nyerinya post-op mungkin stres begitu mungkin cukup menurun, tidak mungkin bisa hilang sama sekali ya. Kemudian pasien kok masih meringis menahan sakit berarti menurun karena dengan nyeri reda harapannya tidak terlalu meringis-ringis, pasiennya seperti itu. Kemudian misalnya lagi ketegangan dia lebih rileks. Oke, misal kita pilih 3. Jadi ini akan ada keluhan nyeri, maka akan cukup menurun. Meringisnya ini, ketegangan ototnya hilang. Kemudian kita pilih penyembuhan luka. Nah, maka kita di nyeri, kita menurun. Kemudian jaringan granulasi meningkat. Ya, seperti itu. Oh, ini karena luka operasi. Kita pilih. Jadi ada berapa tadi? Ada 5 kriteria hasil dari 2 luaran. Oke, luaran nyeri ada 3 kriteria hasil, luaran penyembuhan luka ada 2 kriteria hasil. Kemudian di sini kita pilih kikinya. Manajemen nyeri. Misalnya kolaborasi analgetik, nanti kita bisa pilih yang ada di bawah juga. Kemudian strategi nyeri, ajarkan monitoring nyeri mandiri, identifikasi. Karena nyeri lokasi PKRST ya ini ya. Terus kemudian analgetik. Kalau yang sudah di atas boleh di sini boleh salah satu. Kemudian pemberian dosis, dokumentasikan. Satu lagi, misalnya satu lagi adalah peralatan kenyamanan. Berikan posisi nyaman, berikan pijat. Kita pilih seperti itu, kemudian kita nanti munculnya akan seperti ini. Ini tidak bisa disolap kalau kita belum implementasi. Ya. Jadi kemudian kita implementasikan. Saya coba salah satu saja.
begini, terus kemudian manajemen nyeri. Tapi kan banyak ya. Kita coba salah satu. Oke, setelah kita implementasikan, maka untuk membuat SWOT, kita masuk ke interdisiplin. Nah, ini yang baru saya buat ya. Nih, akan muncul. Baru membuat SWOT seperti biasa. Loadingnya ternyata lama, kawan. Jadi nanti pada saat membuat SWOT, pastikan di kriteria hasil itu harus diisi dengan baik. Terus ini saya live kan kok malah tidak muncul ya? Oke, sambil menunggu ini muncul, Bapak Ibu semua, nanti kan tanggal 1 itu akan kita lakukan yang 3S. Bagaimana dengan pasien-pasien yang kita sudah berjalan perawatannya yang menggunakan NICNOC, nanti akan tetap menggunakan NICNOC. Jadi yang NICNOC, tetapi pada saat Bapak Ibu membuat masalah baru, nanti akan langsung masuknya ke 3S. Nah, ini sebenarnya nggak boleh loh ini nyicil SWOT jam segini ya. Misalnya ini kita sesuaikan apa yang ada di S dan O ini sesuai dengan kondisi pasien dan yang ada di kriteria hasil serta tanda gejala mayornya. Kemudian saya mengatakan yang sedikit berkurang pos ambien ya. Sekali nyeri fase 2, nyeri bertambah saat BAB pasti mengkonsumsi paracetamol ini PQRST. Jadi ini ada PQRST. Kemudian di sini ada peningkatan tensi, itu ya, tekanan darah meningkat. Tekanan darah 150 ke 80. Ini. PQRST. Nah, misalnya ini P-nya, kemudian karena ada luka granulasi PCO ya, luka granulasi membaik.
Nah, dari ini yang harus kita interpretasikan ke skor kriteria. Oh, skalanya sekarang skalanya masih 3, maka kita tulis di sini misalnya sedang. Kemudian pasien meringis masih. Kemudian ketegangan otot masih. Granulasi tadi cukup meningkat, membaik. Kemudian nyerinya masih skala 3, kita menurun karena nyeri itu mungkin 1 dan 2 gitu ya. Jadi cukup dari awal. Mungkin pengkajian asesmen awal tadi nyerinya 5, misal seperti itu. Kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian di planning dalam 3 kali 24 jam. Evaluasi sekarang tanggal 28 pada 2022 jam, tapi kita bikin jam 10 ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, apabila kita akan mengoperkan ke shift selanjutnya, di sikinya boleh ditambahkan, boleh dikurangin. Misalnya ini dia sudah bisa, nggak usah lagi. Ini contoh analgetik kan di bawah sudah ada. Kemudian analgetik sesuai dosis, kita kliknya yang sini boleh. Monitor efek dokumentasi, jelaskan efek sudah. Misalnya ini sudah. Dan aromaterapi suka minyak-minyakan, bisa kasih cairan minyak esensial boleh ditambahkan. Oh yang ini nggak usah, boleh. Jadi masih bisa. Atau misalnya dikasih free text satu lagi bisa. Kan sesuai dengan kebutuhan. Ya, silakan dituliskan apapun di sini boleh sesuai dengan kebutuhan. Ajarkan, misalnya anjurkan relax saat menggunakan aromaterapi. Bisa, boleh kita tambahkan di sini. Kemudian kita oke ya, Bapak sampai di sini, maka muncul akan seperti ini. Nah, gitu nggih. Inilah yang akan muncul di SOAP yang ada di lembar interdisiplin yang kita akan membuat. Kemudian bagaimana modelnya yang ada di integrasi, maka integrasi tidak akan muncul yang kotak-kotak. Yang tabel tidak. Sementara untuk kita keperawatan kerja, bagaimana alur berpikir kita. Nanti kita ikut kesepakatan tim untuk menunjukkan apakah perlu ditaruh di integrasi atau belum. Ini ya Bapak Ibu, ini SOAP yang kita buat. Kemudian tadi terkait bridging-nya, saat pasien yang sudah berjalan bagaimana? Ini sudah kita coba dengan menggunakan yang lama. Ini di interdisiplin guys, tadi guys. Ini masih menggunakan NICNOC dan bisa dilanjutkan dengan menggunakan NICNOC. Yang masih berjalan tetap jalan aplikasinya sampai target terpenuhi atau di stop. Kemudian akan bergeser ke 3S apabila Bapak Ibu membuat daftar masalah baru di interdisiplin. Saya rasa itu Bapak Ibu terkait dengan realisasi 3S ini pasti apa tadi gitu ya, 1 jam lebih dan
banyak perubahan, nanti materi PPT akan kita sampaikan. Monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada yang bertanya? Mbak Eka, ini ada pertanyaan, saya share ya. Oh, iya Pak Anto. Alright, ya. Share screen. Silakan nih pertanyaannya. Mau diberlakukan kapan ini? Di atasnya itu Pak, atasnya. Kita baca. Bentar. Izin bertanya untuk pengisian di tambahan angkanya untuk pasien baru atau pasien lama yang ditemukan masalah baru. Oke, terima kasih. Informasi tambahan yang ada di asesmen awal adalah masuk kelompoknya asesmen awal. Dan itu harus diisi 1 kali 24 jam. Pada saat kita menemukan data baru, Bapak Ibu boleh tulis di catatan keperawatan. Itu jadi karena awal 1 kali 24 jam sudah tidak boleh diubah-ubah kembali. Kemudian diintervensi apakah boleh di program dokter yang sedang dijalankan? Boleh apabila itu sinkronis sesuai dengan keperawatan yang kita angkat, boleh dituliskan di free text-nya. Namun saat ini free text itu masih berproses hanya 1, belum ada penambahan free text kedua dan free text ketiga. Ini sedang berproses dengan SIM. Jadi kita tunggu apakah free text kedua ketiga itu dalam waktu yang atau masih lama kita menanti. Kalau agak kesusahan bisa provider ditambahkan di informasi tambahan di bawahnya. SOAP itu sesuai dengan diagnosa keperawatan. Izin bertanya untuk format ini. Oke, tadi sudah ya. Format ini diaplikasikan mulai tanggal 1 Februari dan yang lama pada saat awalnya itu masih menggunakan, misalnya saya punya pasien hari ini nih, target kita 5 hari. Kemudian tanggal 1 itu masih hari ketiga, maka akan dilanjutkan dengan menggunakan NICNOC. Tetapi pada saat Bapak Ibu nanti mengangkat masalah baru itu sudah menggunakan 3. Begitu. Untuk kami, selanjutnya untuk kami yang di ruang tindakan kemoterapi selama ini di data objektif sesuai dengan berisi data yang mendukung diagnosa keperawatan yang kami isi dengan monitoring pemberian obat. Pasien mengatakannya di kolostomi nyeri terasa seperti saat kolostomi penuh, berkurang analgetik fase 4. Kesadaran kompas mentis, pasien menahan sakit, tidak bisa istirahat. Sedang obat FU, tidak ada reaksi. Enggak apa-apa, boleh diizinkan DO berisi tentang obat yang diberikan atau sudah diberikan terkait dengan diagnosa keperawatan. Okay. Kayak tadi paracetamol kan masuk bagian analgetik dan sudah terakhir minum jam berapa, begitu untuk mengulang kembali jam berapa, mengingatkan teman-teman boleh dituliskan di O. Sudah itu atau seperti itukah Bu bisa dijelaskan atau monitoring obat dan efek kemoterapi kamu masukkan di informasi tambahan. Mungkin Pak Eli bisa mengatakan yang ini loh. Pak Anto mungkin diturunin ke bawah lagi.
biar bisa dibaca. Diturunkan ke bawah. Biar Pak Eli membaca saya yang ditambahkan oleh Pak Eli. Untuk yang kemoterapi, kalau Pak Eli suaranya hilang, Pak Eli. Gitu, Bu. Anto ada pertanyaan lain, Mbak Tan? Suara Pak Eli hilang. Mungkin diulang lagi Pak Eli di sini. Ya, tadi yang belum terdengar. Ruang tindakan kemoterapi itu kan ruang khusus, ruang kekhususan, ruang tindakan. Tentunya di situ ada diagnosa risiko yang bisa diusulkan terkait dengan tindakan-tindakan yang ada. Tadi di O itu dituliskan tidak ada reaksi alergi dan ekstravasasi, itu tidak ada sangkut pautnya dengan nyeri kronisnya. Ini adalah data dari data fokus dari diagnosa yang lain, diagnosa risiko tentunya dari tindakan kemoterapi itu. Ketika teman-teman memasukkan obat yang mematikan maupun iritan dan obat itu beresiko terjadi ekstravasasi, diagnosa risiko yang pas untuk tindakan kemoterapi. Itu artinya bahwa apa yang dilakukan teman-teman di ruang tindakan kemoterapi itu terencana. Bagaimana mencegah terjadi ekstravasasi itu terencana. Tidak didomplengkan di diagnosa yang lain dan tidak nyambung. Nanti nggak fokus datanya seperti itu. Kalau yang lainnya oke, tentang nyeri, tapi ketika di objektif ditambahi hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan nyeri kronisnya karena tindakan, itu menjadi maju nanti diagnosanya. Begitu ya, teman-teman yang ada di ruang tindakan, angkatlah diagnosa baru, waktunya ketika ekstravasasi itu misalnya bisa aja ekstravasasi terjadi ketika pasien ada di ruangan. Ya buat sampai 24 jam mungkin atau dari teman-teman yang ada di ruangan juga harus melakukan swab pada diagnosa pasien-pasien post kemoterapi yang ada kaitannya dengan efek sampai kemoterapi, dan yang mengevaluasi tentunya teman-teman yang ada mengclose dari diagnosa yang teman yang ada di rawat inap terjadi ekstravasasi atau tidak, atau bisa di close sebelum pasien itu pindah ke ruangan ketika memang sudah selesai. Jadi khas bahwa ini ruang tindakan kemoterapi ada diagnosa yang tidak bisa diangkat oleh ruang lain, tapi ini kekhususan di ruang tindakan kemoterapi. Itu ya, terima kasih.
Monggo, ada yang lain lagi? Terkait yang disampaikan Bu Eka Sila tadi, apakah teman-teman sudah jelas? Sebetulnya sangat-sangat mudah, tidak ada yang lain. Hanya yang diperlukan adalah bagaimana teman-teman PPJA dan pelaksana itu benar-benar memahami diagnosa yang diangkat. Ya, jangan sampai ketika dicek itu tidak nyambung diagnosa yang diangkat dengan masalah yang tentu enggak ada di situ, artinya enggak nyambung. Justru di 3S ini kita sangat-sangat terbantu dengan pilihan-pilihan yang ada. Artinya kita sudah diberikan yang utama, sudah diberikan luaran yang utama, sudah diingatkan diagnosa yang keterkaitan yang nyambung ini bisa enggak diangkat sebagai diagnosa gitu. Jadi bagaimana pemahaman untuk terus berpikir kritis ketika menerima pasien baru untuk mengangkat suatu masalah keperawatan seperti itu. Oke, sudah tidak ada. Pak Prinsipnya kami dari tim RME Keperawatan siap untuk dimintai bantuan, ditanya terkait dengan 3S ini. Siap kapan saja ketika terjadi kendala atau ada yang belum jelas. Jadi jangan khawatir, yang belum ikut lah, yang mudeng lah. Nggak ada yang susah-susah amat ketika teman-teman itu menguasai 3S-nya. Itu kuncinya. Ya, aplikasi mau dibuat sehebat apapun, tapi ketika kita tidak mengupgrade isi otak kita dengan hal-hal yang baru, ya berjalan dengan baik. Gitu. Terima kasih Pak Evi. Monggo kalau ada yang lain. Pertanyaan yang paling bawah, untuk waktu evaluasi berakhir pada interdisiplin mau ditambahkan di RME jam berakhirnya. Terima kasih. Ini sedang berproses, sudah kami usulkan sejak 3 bulan yang lalu ya, sedang berproses untuk ditampilkan supaya evaluasinya itu tidak merah, ya, lupa, maka di P-nya sudah diajarkan oleh Bu Eka Sila untuk ditambahkan untuk mengingatkan bahwa pasien ini diagnosa yang ini harus dievaluasi tanggal berapa yang diambil dari swab yang sama, seperti itu. Sambil nanti kita menunggu bahwa evaluasinya kapan itu ada di tampilan di situ di interdisiplin supaya lebih mudah seperti itu. Sedang berproses, Mas, Mbak, begitu. Oke ya, ada yang lain? Kalau tidak, monggo. Saya kembalikan lagi ke Ibu Kas. Monggo Bu. Terima kasih Pak Eli dan Bu Eka Sila atas presentasinya ya. Jadi terima kasih teman-teman semua, tetap semangat. Ini kata Pak Noto ini, tetap semangat. Ya, semangat untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu teman-teman, untuk pelaksanaan kegiatan kapan akan dimulai? Ya, kapan akan dimulai dokumentasi proses asuhan keperawatan dengan 3S ini?
Kita mulai di tanggal Februari pada hari Rabu ya. Hari Rabu minggu depan tanggal 2 Februari 2022 kita memulai dokumentasi proses asuhan keperawatan ini menggunakan 3S. Karena tanggal 1 hari merah nanti kita tidak bisa mengevaluasi atau memonitor. Kemudian untuk Zoom, video Zoom atau video presentasi kali ini akan kami bagikan alamat linknya untuk bisa diakses semua teman-teman yang ada di ruangan. Begitu nggak? Kemudian untuk berkaitan dengan roadshow, nanti kita lihat dulu tanggal 2 itu implementasinya. Implementasikan kegiatan dokumentasi ini ya, dokumentasi asuhan keperawatan ini sesuai dengan tadi yang sudah dipresentasikan. Kemudian nanti kita evaluasi untuk kemudian kita rencanakan selanjutnya apakah perlu untuk roadshow ke ruangan atau kita bisa mengakses atau menindaklanjuti dengan komunikasi saja. Begitu nggak? Jadi kita akan share link untuk akses video presentasi hari ini. Jadi mohon untuk semua yang berkaitan dengan kegiatan ini untuk dicermati dengan baik untuk implementasinya. Ibu, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan, dipersilahkan langsung. Apakah cukup? Bapak Ibu teman-teman. Insya Allah cukup, Bu. Cukup ya. Kalau cukup sudah. Pak Eli dan Bu Sila, terima kasih atas presentasinya. Kita monitor untuk kegiatan tanggal 2 kita mulai. Hal-hal yang berkaitan dengan IT nanti kita kerjasama dengan teman-teman. Itu mungkin yang sudah disampaikan. Cukup Untuk kegiatan kali ini, Bu Eka dan Pak Eli, terima kasih. Videonya nanti kami share linknya untuk ke kepala ruang dan teman-teman penjab untuk ditindaklanjuti di masing-masing unit kerja. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Dengan bacaan basmalah, mudah-mudahan ini lancar, tetap semangat, dan kita bersama-sama untuk meningkatkan mutu profesi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop break. Kita stop rekaman kita. Stop recording ya. Wes.